Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafid Kurniawan selaku Ketua Kelompok 3 dan rekan saya Rizka Amalia, Milana, Tania, Pierre Agnesia, dan Muhammad Geraldo Gias. Kali ini kita akan mempresentasikan implementasi penerapan strategi saingan perusahaan bus menggunakan metode game teori. Simak penjelasannya. Latar belakang dari makalah penelitian ini adalah terminal merupakan pangkalan kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan barang atau orang, serta perpindahan mode angkutan. Berdasarkan definisi tersebut, dapat diketahui bahwa terminal memiliki peran penting dalam sistem transportasi dan menjadi urat nadi dalam kehidupannya. Permasalahan yang dihadapi ialah adanya peralihan pemilihan merek bus yang menyebabkan salah satu PO bus menjadi sepi dari penumpang. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis strategi agar PO bus dapat bersaing untuk mempertahankan penumpangnya. Analisis strategi yang dilakukan dengan menggunakan metode games teori. Pada bab 2 ini terdiri dari state of art dan landasan teori. State of art diambil beberapa jurnal sebagai panduan atau contoh untuk makalah yang akan disusun. Dalam state of art ini terdapat 10 jurnal, 3 jurnal nasional dan 7 jurnal internasional. Seperti yang ada pada kanan layar, itu contoh dari jurnal internasionalnya. Game teori atau teori permainan merupakan teori yang menggunakan pendekatan matematis dalam merumuskan situasi, persaingan, dan konflik antara berbagai kepentingan. Secara umum, teori permainan dapat didefinisikan sebagai sebuah pendekatan terhadap kemungkinan strategi yang akan dipakai, yang disusun secara matematis agar bisa diterima secara logis dan rasional. Game teori ini ada dua jenis, yang pertama pure strategy dan mixed strategy. Dalam permainan pure strategy, strategi optimal untuk setiap permainan adalah dengan menggunakan strategi tunggal. Sedangkan pada mixed strategi, yaitu karena nilai maksimum tetap tidak sama dengan nilai minimum, maka penyelesaian permainan strategi ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode grafik, metode aljabar matriks, atau metode analisis. Nah, kali ini kita akan membahas tentang metodologi penelitian dari perusahaan BIS DMI. Yang pertama, dari mulai studi literatur, perumusan masalah, menentukan tujuan, pemilihan metode, menentukan strategi bersaing perusahaan BIS, yaitu dengan persaingan BIS-BIS lainnya seperti Sinar Jaya, Dedi Jaya, seperti itu. Kemudian mengumpulkan data, pengolahan data, kita akan menganalisis dan menganalisa data tersebut, lalu diberikan dengan kesimpulan di akhir seperti itu. Selanjutnya yaitu bab 4 yang berisi tentang pengumpulan dan pengolahan data. Pengumpulan data pada pengamatan ini dilakukan terhadap 6 PO bus rute Kelari Purwokerto dengan 6 atribut yang meliputi A1 untuk harga, A2 untuk pelayanan, A3 untuk fasilitas, A4 untuk kemudahan mendapat informasi, A5 untuk kemudahan mendapat tiket, dan A6 untuk waktu tempuh. Tujuan penggunaan metode game teori untuk mendapatkan alternatif strategi pada bus DMI. Pengolahan data ini berasal dari modifikasi perhitungan matriks payoff yang terdapat pada jurnal acuan. Kemudian memasuki bab 4 pengolahan data. Pengolahan data langsung dimodifikasi pada matriks payoff jurnal acuan. Didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, pengolahan data bus DMI dengan bus Sinar Jaya dengan hasil payoff, yaitu bus DMI menggunakan strategi alternatif A5 dengan nilai 18,5. Strategi alternatif A5 yaitu kemudahan mendapatkan informasi untuk bersaing melawan bus Sinar Jaya. Hasil ini juga sesuai dengan pengolahan data menggunakan software QM for Windows. Perhitungan yang kedua yaitu bus DMI dengan bus Dedi Jaya. Didapatkan hasil matriks payoff, yaitu bus DMI menggunakan strategi alternatif A3, yaitu peningkatan fasilitas dengan nilai sebesar 26,5 untuk bersaing melawan bus Dedi Jaya. Hasil ini juga sesuai dengan pengolahan data menggunakan software QM for Windows. Selanjutnya, yang ketiga ada bus DMI dengan bus Murni Jaya.
dengan hasil payoff yaitu bus DMI menggunakan strategi alternatif A5 yaitu kemudahan mendapatkan informasi dengan nilai 25 untuk bersaing melawan bus Murni Jaya. Hasil ini pun sesuai dengan pengolahan data menggunakan software QM for Windows. Selanjutnya, yang keempat ada bus DMI dan bus Pahala Kencana. Didapatkan hasil matriks payoff yaitu bus DMI menggunakan strategi alternatif A2 yaitu peningkatan pelayanan untuk mengalahkan bus Pahala Kencana dengan nilai 29,5. Hasil ini pun juga sesuai dengan pengolahan data menggunakan software QM for Windows. Lalu pengolahan data terakhir yaitu bus DMI dengan bus Dieng Indah dengan hasil payoff yaitu bus DMI menggunakan strategi alternatif A5 yaitu kemudahan mendapatkan informasi dengan nilai 46 untuk bersaing melawan bus Dieng Indah. Hasil ini pun sesuai dengan pengolahan data menggunakan software QM for Windows. Dari hasil pengolahan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa solusi akhir yang didapat yaitu pada payoff DMI dengan Sinar Jaya digunakan strategi A5 dengan nilai 18,5. Nah, pada payoff DMI dengan Dedi Jaya digunakan strategi A3 dengan nilai 26,5. Sedangkan pada payoff DMI dengan Murni Jaya digunakan strategi A5 dengan nilai 25. Nah, pada payoff DMI dengan Pahala Kencana digunakan strategi A2 dengan nilai 29,5. Nah, yang terakhir itu pada payoff DMI dengan Dieng Indah digunakan strategi A5 dengan nilai 46. Sekian dari kelompok kami mengenai materi game teori studi kasus PO Bus DMI. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.